Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nirmala. Saya Amelia Sotomasola. Kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara observasi ke Sekolah Menengah Kejuruan Tritunggal 45 Makassar. Nah, adapun alasan kami melakukan wawancara yaitu yang pertama untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Kemudian alasan yang lainnya itu untuk mengetahui apa saja peran dan tanggung jawab seorang guru TKJ di sekolah SMK Tritunggal 45. Kemudian untuk mengetahui apa saja tantangan serta strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Putri Nirmala dan teman saya Amelia Sotomasola. Kami dari Universitas Negeri Makassar, mahasiswa aktifnya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, maksud kami di sini Pak mau mewawancarai Bapak mengenai bagaimana sih pemahaman Bapak tentang peran dan juga tanggung jawab sebagai guru, khususnya di Teknik Informatika dan Komputer di SMK ini Pak. Dan juga kami ingin mengetahui bagaimana sih strategi yang Bapak susun untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi nanti di proses pembelajaran Bapak yang sudah Bapak alami. Begitu Pak. Nah, di dalam wawancara ini Pak, kami itu sangat memberikan ruang kepada Bapak untuk berbicara secara luas-luasnya mengenai pendapat pribadi Bapak tentang bagaimana itu profesi kependidikan khususnya di Teknik Informatika dan Komputer. Gitu Pak. Nah, sebelum kita masuk di pertanyaannya, bisakah Bapak memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap dan juga gelar akademisnya dan tempat tanggal lahirnya Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan atas nama saya Arwin ST. Pendidikan terakhir itu S1 Teknik Informatika. Sekarang untuk yang saya ajar itu di kelas 10 sama kelas 11 TKJ sama kelas SMA-nya. Jadi untuk metode pembelajarannya di dalam kelas itu kita harus menertibkan siswa, ya, serta kita berperan penting dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, ya, yang pertama. Terus untuk yang kedua, mampu memahami pola pikir siswa, ya, kita harus mampu memahami pola pikir dan karakter siswa. Karena setiap siswa pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, ya, tidak memiliki pola pikir yang sama. Mungkin sekedar itu perkiraannya. Oke Pak, boleh tahu Pak tempat tanggal lahir? Kalau untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Baru, ya, di 15 Desember 1994. Bisa disebutkan nama sekolah tempat bekerjanya sekarang Pak? Untuk sekolah bekerja sekarang ini kan di SMK Tritunggal, ya. Iya. SMK Tritunggal 45 Makassar, ya. Oke. Iya, BTP. Untuk itu Pak, mata pelajaran apa sih yang diampu Pak yang di sekolah ini? Untuk mata yang saya ampu sekarang itu di kelas 10 itu informatika, ya. Untuk informatika. Terus untuk di kelas 11 TKJ itu saya pembelajarannya mengenai tentang teknologi layanan jaringan. Nah, terus yang kedua teknologi jaringan WAN. Nah, itu yang untuk yang kelas 11. Untuk yang di SMA-nya juga ada, dia di informatika, sama ya mengenai tentang pembelajaran tentang pemrograman algoritma gitu. Nah, mengenai tadi beberapa kelas yang Bapak ajar, nah mengenai peran dan tanggung jawab nih Pak, bagaimana sih Bapak mendefinisikan peran sebagai seorang guru? Ya, yang pertama itu peran sebagai guru, ya, mampu memahami karakter siswa, itu yang pertama dulu. Karena tidak semua pola pikir siswa itu sama, ya. Terus yang kedua, mampu menertibkan siswa di dalam kelas, karena ada beberapa siswa yang tidak mempunyai, maksudnya ada yang tidak mau menerima materi kadang, ya. Cuman sih kalau sekarang saya lihat itu siswa lebih suka main game, ya, sekarang, karena ya kalau boleh dilihat karena adanya
teknologi ya, itu yang rusak sebenarnya sih. Kalau dalam pembelajaran harus tanpa HP sebenarnya ya, supaya lebih disiplin ya, itu yang pertama. Yang terakhir segera itu. Oh iya Pak. Nah, apa saja sih tanggung jawab utama guru dalam mengajar menurut pandangan Bapak selama mengajar? Apa tanggung jawab utamanya sebagai guru? Tanggung jawab ya? Iya. Sebagai tanggung jawab sih itu tadi, mampu menertibkan siswa di dalam kelas ya. Iya. Mampu mengendalikan siswa dalam kelas, aku jaga kelas atau apa ya? Iya betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai metode pengajaran yang dipakai di pembelajaran Bapak. Bagaimana sih Bapak merancang dan juga melaksanakan pembelajaran itu sendiri? Perancangan ya, kalau di dalam kelas tadi itu yang saya kasih yang pertama itu teori, materi. Yang pertama saya kasih materi sejauh mana dia punya pengetahuan ya. Karena yang pertama itu saya kasih materi, saya kasih sejauh mana pengetahuannya. Terus yang kedua, kalau semisal sudah banyak dia paham tentang pembelajaran informatika atau teknik bagaimana caranya untuk merancang, pasti akan saya praktekkan satu-satu ya. Saya coba untuk praktekkan sejauh mana dia pengetahuannya di mana ya. Oh, iya. Baik. Nah, selama mengajar itu apakah ada metode pengajaran yang paling efektif sih menurut pengalaman Bapak? Maksudnya pengalaman apa? Di dalam apa ya? Metode kan banyak nih Pak, metode pengajaran. Nah, metode pengajaran yang mana sih yang paling efektif untuk pembelajaran di dalam teknik informatika ini Pak? Kalau saya lebih ke jaringan sebenarnya ya. Oh, iya. Ya saya kasih teori siswa itu lebih ke jaringan dibanding ke pemrograman. Kebetulan saya lulusan S1 tapi saya lebih konsentrasi di jaringan. Iya. Jadi saya kasih materi itu yang berkaitan dengan teknologi, apa itu jaringan, apa dasar-dasarnya, dengan langkah-langkahnya yang seperti mana yang mesti kita siapkan ya. Ya, bagaimana caranya merancang sampai bisa terkoneksi ke internet. Jadi ya. lebih menerapkan metode praktikum Pak. Iya, metode praktikum. Baik Pak. Nah, masuk ke pertanyaan keempat, yaitu tantangan dalam mengajar sebagai profesi kependidikannya. Nah, apa saja tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi dalam mengajar? Tantangan bagi saya sih, tantangan terbesar itu pastinya tiap hari pastinya dapat tantangan ya. Karena menertibkan siswa tiap harinya itu pasti berbeda-beda ya. Pola pikirnya kita tidak tahu hari ini apa, besoknya lain bagaimana lagi ya, seperti itu ya. Itu yang pertama sih sebenarnya, karakternya siswa yang mesti kita harus pahami itu terlebih dahulu supaya bisa kita tertibkan di dalam kelas. Kalau seiring berjalannya waktu mungkin bisa mengikuti metode pembelajaran kita, maka dia akan tertib sendirinya ya. Oke. Nah, sesuai dengan tantangan tadi yang Bapak sebutkan, bagaimana sih Bapak itu mengatasi dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Menghadapi dan mengatasi ya. Iya. Saya mengatasi itu ya memberikan pemahaman tadi, memberikan pemahaman kepada siswa, serta pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami ya, itu yang saya jelaskan. Maksudnya kayak sering siswa? Iya, sering berbagi ilmu sama apa yang saya dapat saya kasih ke siswa. Oke, sesuai dengan selanjutnya tuh Pak, ini hubungan dengan peserta didik. Nah, bagaimana sih Bapak ini membangun hubungan yang baik dengan siswa? Membangun hubungan, ya intinya membagi, maksudnya yang supaya tuh siswa bisa bagaimana ya, kan kadang-kadang ada guru yang bagaimana ya tidak nyaman dengan siswanya, kita sebagai siswa tidak nyaman dengan gurunya. Kalau saya dengan siswa sih akrab sekali, ya suka sih berbicara dengan siswa, akrab dengan siswa, saya pahami pola pikirnya gimana, sering curhat sama saya, tiap hari jam gitu bilang Pak Guru ini bagaimana, apa yang mesti saya kerjakan, apa yang mesti saya pelajari ya, apa
sering curhat juga sama saya mana yang ingin Bapak. Oh, jadi Bapak menjadi pendengar yang baik. Iya, iya. Betul. Ya Pak. Nah, strategi apa saja sih yang Bapak gunakan dalam membantu meraih kesuksesan untuk mata pelajaran Bapak supaya mata pelajaran Bapak ini bisa tersampaikan dengan baik ke siswa, paham siswanya dengan mata pelajaran Bapak? Oh, berarti strategi ya? Iya. Strategi apa yang mesti saya siapkan? Iya. Strategi ya itu tadi di dalam kelas memberikan suatu nasihat kepada siswa ya supaya disiplin, karena yang pastinya itu kedisiplinan yang utama, kedisiplinan dalam kelas, mampu menerapkan apa yang kita kasih kemudian dikerjakan ya. Terus yang terakhir mampu memahami apa yang kita kasih di materi tersebut ya, sebenarnya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Iya. Selanjutnya itu Pak, itu bagian penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, selama Bapak ini mengajar, sejauh mana Bapak menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Sejauh ini teknologi yang saya terapkan kepada siswa itu yang pertama praktikum ya. Praktikum itu melakukan perencanaan ya, perencanaan kepada siswa. Terus yang kedua serta teori yang saya kasih juga ya, saya kasih teori sama siswa bagaimana caranya mengkonfigurasi itu, bagaimana cara Selalu menyambungkannya. menggunakan laptop. Iya, menggunakan laptop. Kemudian Pak, apa keuntungan dan tantangan yang dialami dalam menerapkan teknologi ini? Tantangannya, Ya. kendalanya pasti mungkin lebih ke ketika menghubungkan suatu jaringan tapi tidak bisa terkoneksi, itu yang kendala utamanya. Sama kemarin halnya belajar Linux, misalnya belajar Linux, tapi mungkin ada beberapa yang tidak tahu rumusnya ya, bagaimana cara memahami Linux tersebut, itu yang mesti. Jadi sebagai guru jadi memberikan pemahaman mungkin fitur dasarnya gimana, langkah-langkahnya ya, sampai bisa terkoneksi aplikasi tersebut ya. Dalam pembelajaran itu apakah Bapak hanya langsung memberikan pembelajaran atau teori, atau kayak Bapak itu kayak mengirimkan sebuah video pembelajaran untuk siswa ikuti gitu? Saya ada tiga teknologi saya kasih di itu. pembelajaran. Yang pertama itu materi Iya. ya, terus yang kedua saya kasih video ya. Oh, iya. Video pembelajaran. Iya, secara virtual ya, saya kasih secara video bagaimana caranya supaya dia paham bagaimana langkah-langkahnya ya. Kemudian kalau dia pahami, kemudian yang ketiga saya suruh praktek ya, supaya dia paham bagaimana caranya memahami praktikan tersebut ya. Baik, selanjutnya Pak, masuk bagian pengembangan profesional. Kan menjadi seorang guru itu harus selalu mengupgrade diri, Iya, gitu. betul. Harus selalu meningkatkan skill-skill yang dimilikinya. Iya. Jadi Pak, bagaimana Bapak ini terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tak terkhusus pada mata pelajaran yang kita ampuh gitu. Kalau sekarang sih update, kalau mengenai update sih pastinya update, karena yang pertama tadi ya, kalau yang kelas 10 kan belum terlalu mendalam teknologinya. Kalau beranjak sudah kelas 11 sampai kelas 3 itu kan sudah mendalam, karena sudah dikasih bekal praktik ya, misal diajak pergi di lab, bagaimana caranya merancang jaringan ya, bagaimana cara menghubungkan ini ke sini. Kemudian kan ada juga sistem PKL yang kemarin sempat dapat ya, PKL juga ya, disitulah kalian mungkin lebih dikasih materi yang mendalam ya, serta praktikum di situ ya, di situ penjelasan. Kemudian Pak, menurut Bapak kayak kegiatan pengembangan profesional apa yang bagus digunakan untuk meningkatkan skill guru ataupun mahasiswa? Entah itu kegiatan pengembangan ya? Iya, kegiatan pengembangan profesional itu kayak mengikuti pelatihan kah? Biasa lebih ke pelatihan, karena kalau biasanya
lebih banyak mengikuti pelatihan, lebih banyak juga ilmu yang didapat ya. Yang pertama itu pernah juga saya juga pernah ikut itu, tapi mengenai tentang bagaimana pembelajaran Kisco ya. Nah itu pembelajaran Kisco, bagaimana belajar, bagaimana itu Winbox bisa terhubung, Linux itu bagaimana ya, begitu. Lebih banyak ke itu tadi. Jadi seorang guru itu harus terus mengembangkan skill-nya nih Pak, Iya, dengan mengikuti kayak kegiatan-kegiatan kegiatan, yang selalu ada. mengikuti kegiatan. Kemudian Pak, kita masuk pada saran nih untuk calon guru. Saran ya. Kan kami ini juga mungkin calon guru. Iya. Nah, apa saran Bapak bagi calon guru teknik informatika yang akan mengajar? Saran saya sih yang pertama itu mungkin mempersiapkan diri ya, persiapkan diri. Terus yang kedua, sampai sejauh mana yang kita dapat, pengetahuan kita sudah sampai di mana, karena itu yang pengetahuan kita apa nanti yang kita dapat itu juga yang kita terapkan di siswa ya. Nah, terus yang terakhir mungkin praktikum, lebih banyak praktikum, karena anak kejuruan itu lebih banyak prakteknya ya. Bagaimana cara konsep pemahamannya nanti, langkah-langkah apa yang mesti kita siapkan. Kemudian Pak, apa sih yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri untuk masuk pada bagian, untuk menjadi dari bagian guru? Kayak apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang guru Pak? Yang pertama itu yang kita siapkan mental diri, mental diri ya. Karena karakter siswa kan berbeda-beda, ada yang mungkin ngaco jawab, ada juga yang ya karakter siswa kan banyak ya. Jadi mempersiapkan itu mental diri. Mental yang harus ya, paling pertama mental, karena di mana mental tersebut pasti ada juga, pasti kalau kita sebagai guru kan tidak harus berpikir yang bagaimana ya, berpikir lebih positif, karena kapan melenceng sedikit pasti bawaannya emosi ya, karena karakter siswa kan kita tidak tahu, ada yang tidak mau mendengar, ada mungkin yang maunya main di luar ya. Jadi itu yang mesti kita pahami, mental diri ya, emosional. Selama Bapak belajar, apakah Bapak suka sama profesi yang Bapak jalani? Iya, untuk saat ini masih suka pekerjaan yang saya ampuh sekarang. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin ada pesan atau inspirasi terakhir untuk mahasiswa yang ingin mengejar karir sebagai seorang guru? Untuk inspirasi sekarang untuk mengejar impian itu yang utama mungkin harus update. Yang pertama tadi update diri, terus rajin bersosialisasi, sama mencari relasi sama teman-teman ya, karena biasa kalau untuk bersosialisasi lebih banyak teman itu lebih banyak bertukar komunikasi, bilang seperti ini, mungkin hal tadinya yang kita tidak tahu akan diterapkan sama kita gitu. Mungkin Nah, itu saja sih wawancara dari kami Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Adapun peran dan tanggung jawab guru itu sebagai agen pembelajaran, yang dimana sebagai fasilitator untuk menyusun rencana pembelajaran yang baik untuk siswanya, dan juga menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua sebagai motivator, yang dimana guru berperan sebagai pembangkit minat dan semangat belajar siswa dengan memberikan semangat dan pujian kepada siswa. Yang ketiga sebagai komunikator, dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki keterampilan komunikasi untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran menjadi efektif. Yang selanjutnya adalah sebagai konselor, yang dimana guru bertanggung jawab membimbing siswa yang mengalami kesulitan terutama hal belajar. Yang terakhir, guru sebagai administrator bertanggung jawab dalam urusan administrasi siswa berupa jadwal pelajaran dan sebagainya. Adapun tantangan sebagai seorang guru, yaitu guru harus memahami setiap karakter siswa, kemudian sumber daya pembelajaran yang tidak tersedia, kurangnya motivasi belajar siswa, keharusan guru untuk mengikuti alur perkembangan teknologi. Nah, adapun strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, kreatif memanfaatkan sumber daya teknologi sebagai bahan ajar, membangun lingkungan belajar yang positif, mengikuti pelatihan pengembangan kualitas guru, karena guru harus selalu mengupdate dirinya. Dan yang terakhir itu memberikan pembelajaran berbasis proyek.